Waktu kita ke sini dengan medan perjalanan yang cukup ekstrim juga ya, dengan jalan sempit yang berliku-liku dan sangat curam. Tempat ini sering digunakan sebagai tempat pemujaan atau tempat ritual pesugihan. Ini sebelum kita masuk terlihat dua pohon seperti pintu gerbang masuk ya. Oke, sebentar kita akan masuk. Oke, teman-teman ya, kali ini kita berada di daerah Magetan di Gunung Bancak Maduretno ya, di mana sebuah makam dari Putri Raja Tanah Jawa yang akhir-akhir ini sering dibicarakan dalam media sosial sebagai tempat pesugihan. Seperti apa tempatnya? Kita akan lihat bersama-sama. Yuk, kita ke dalam ya. Tempat ini sudah direnovasi sedemikian rupa yang sangat bagus ya, dengan anak tangga yang menyerupai kalau kita jalan menuju ke Istana Langit. Apakah benar demikian? Sangat bagus. Tentunya waktu kita ke sini dengan medan perjalanan yang cukup ekstrim juga ya, dengan jalan sempit yang berliku-liku dan sangat curam, sangat berbahaya juga. Nah, kan ditutup, kita lewat samping situ aja ya. Tempat ini sangat sepi sekali. Nah, seperti apa di dalamnya ya? Saya juga belum pernah ke sini. Nah, makam Maduretno. Nah, seperti ini. Makam dari keturunan Raja Jawa dari Kesultanan Yogyakarta yang berada di Desa Giripurno, Kabupaten Magetan, yang juga dikenal dengan nama Gunung Bancak ya. Yuk kita masuk. Tempat ini sering digunakan atau disalahgunakan ya oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ya, sebagai tempat pemujaan atau tempat ritual pesugihan. Nah, seperti apakah ya? Kita juga belum tahu pasti memang, dan baru pertama kali kita ke sini. Tempatnya sangat unik, sangat asik ya, karena ada beberapa pendopo yang mungkin sebagai tempat untuk bersantai bagi para peziarah atau pengunjung. Yang kelihatannya tempat ini baru dibangun ya. Coba kita lihat peta yang ini. Di sini ada beberapa ya peta-peta yang menunjukkan lokasi. Kita lihat dari nomor 1 ya. Nomor 1 nanti kita akan melihat pesarean Kanjeng Ratu Maduretno. Yang ini nomor 1 ya kan. Ini nomor 1 sampai 7 kan ya. Ada dalamnya ada pesarean Ronggo Prawirodirjo, Mas Ajeng Ganasari, Raden Mas Harun, Raden Aji Mangunrejo, Raden Aji Jija Pospita, Raden Mas Bambang. Nah, itu yang nanti di nomor 1. Dan banyak lagi loh di sini. Nah, oke, kita langsung aja masuk ya ke tempat intinya. Ternyata makam ini sebelum kita masuk ada seperti 2 pohon ya, bukan seperti, memang terlihat 2 pohon seperti pintu gerbang masuk ya. Dan di depan ini ada arca naga sebagai penjaga pintu. Ada 2 arca naga ya sebagai penjaga pintu gerbang. Kenapa dilambangkan ada 2 naga? Jelas-jelas sesuatu yang telah dibangun atau dibuat itu memiliki sebuah nilai-nilai dorongan ya, dorongan dari
filosofis untuk membuat hal-hal seperti itu, sehingga bagi para spiritualis mampu membaca apa yang telah terjadi di tempat ini, seperti adanya pohon besar di depan makam tersebut ya. Ini jelas-jelas mempunyai makna-makna tersendiri. Nah, kita masuk yuk. Di pohon sebelah kanan kita lihat ini sepertinya ada arca, namun kelihatannya sudah rusak ya. Arca ini sudah rusak. Apakah ini arca beneran atau mungkin arca ini arca buatan baru ya? Kelihatannya arca buatan baru ini, namun sayang sekali sudah rusak ya. Oke, sebentar kita akan masuk. Stop, kita akan mundur sebentar. Nah, gini teman-teman, kenapa ini ada gundukan teman? Sedangkan ya ketika beberapa para tukang-tukang bangunan ketika membuat sebuah altar atau sebuah tempat yang diplester atau mungkin diberi keramik atau batu bata batako seperti ini, biasanya diratakan. Tapi kenapa ini dibiarin jadi gundukan di depan makam tersebut? Apakah memiliki makna? Apakah sebuah simbolik? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Yuk kita langsung masuk. Wow, ini bangunannya seperti bangunan era-era kolonial ya, yang kelihatannya masih utuh. Apa memang bangunan ini sudah di era zaman dulu? Apa mungkin sudah direhabilitasi? Kalau keramiknya sih memang ini keramik rehabilitasi baru ya. Ternyata terkunci dan sangat sepi sekali ya. Coba kita lihat kanan kiri ya. Nah di sini ada foto Ki Ronggo Prawirodirjo, Adipati Maospati Madiun ketiga. Yang dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajah Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurup tahun 1810. Dinyatakan sebagai pejuang perintis melawan Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya, tahun 1957. Makam permaisurinya Putri Hamengkubuwono II. Nah, di sini luar biasa sekali ya. Di sini ada beberapa cerita-cerita yang tertulis juga dari Ki Ronggo Prawirodirjo dan juga banyak lagi di sini ya. Wow, keren. Apakah mungkin ya tempat ini dikunci atau gimana? Coba kita buka yuk. Ya. Apakah ini dikunci? Sayang sekali tempat ini dikunci dan kita tidak menemukan siapapun tadi yang di sini, atau mungkin sebagai juru pelihara atau mungkin juru kunci ya. Sayang sekali. Dan kita akan mencoba memutari sebentar untuk melihat sekeliling ya, tempat-tempat makam-makam kuno ya. Wow, suasana kental dengan sisi-sisi mistis yang mungkin membuat para orang-orang yang datang dipakai sebagai tempat-tempat pesugihan. Ini adalah makam Kiai Khaliyah, guru spiritual Nyai Maduretno. Nah, ini guru spiritualnya Nyai Maduretno, seorang kiai. Dengan lokasi suasana makam yang seperti ini ya, sepi sekali, tanpa kita melihat pengunjung lain ya. Yuk kita coba berkeliling-keliling sebentar.
ini juga ada makam siapa kira-kira ya, yang diberi bangunan dulunya yang kemudian rusak seperti ini. Ibu Imam Muhyi, ada tulisan ya, apakah memang benar ini tulisannya Ibu Imam Muhyi. Kita juga belum tahu pasti nih ya, kami berharap juga ada teman-teman yang pernah atau mungkin tahu pastinya sejarah yang berada di daerah sini, nanti bisa membantu kita bercerita di kolom komentar ya. Ternyata di sini banyak ya lokasi-lokasi makam dengan suasana keramat dan sakral, membuat tempat ini terlihat sangat penuh misteri gitu ya. Kelihatannya mungkin cukup sekian saja karena kita tadi tidak mendapatkan narasumber yang pasti, dan kita mencoba menerobos masuk dan melihat ke dalam dengan rasa penasaran dari beberapa artikel yang banyak menyebutkan tempat ini dikait-kaitkan atau dipakai sebagai tempat pesugihan ya. Itulah. Oke, mungkin bagi teman-teman ya di sana yang ingin melakukan hal tersebut, diharapkan untuk tetap bekerja keras ya, jangan sampai melakukan hal-hal untuk di luar batas yang dimaksud mencari jalan pintas, mencari kekayaan ya, karena hal-hal seperti itu memang sangat disayangkan dan tidak diperbolehkan. Ya mungkin cukup sekian ya, inilah tadi penelusuran kita di daerah Magetan di Gunung Banca ya, makam Mbah Mado Retno. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalian bisa membenarkan di kolom komentar, dan saya akhiri sampai jumpa di video selanjutnya.